Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain. Saya seorang staf pengajar di Departemen Teknik Industri Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan atau mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi Teknik Industri, program S1 yang berjudul Statistika Multivariat. Nah, mata kuliah statistika multivariat ini sendiri merupakan cabang ilmu matematika yang banyak dimanfaatkan bukan hanya untuk menganalisis aspek riset, ya, melainkan juga untuk mendesain pendekatan dalam mengumpulkan data, ya, membuat keputusan serta memecahkan masalah. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan merupakan salah satu mata kuliah wajib yang dibuka pada semester ganjil, ya, pada semester kelima. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai pada kuliah ini adalah diharapkan setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu merancang penelitian, membangun model penelitian, menganalisis data, serta menginterpretasikan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode multivariat yang tepat berdasarkan karakteristik set data. Yang mana kita tahu bahwa data multivariat itu adalah data yang melibatkan variabel yang banyak. Dan seringkali kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam memecahkan masalah di industri misalkan, atau di riset, kita berhadapan dengan data yang multivariat. Artinya variabelnya lebih dari satu. Sehingga kita perlu nih membekali mahasiswa kita untuk bisa menganalisis data yang multivariat dengan menggunakan metode multivariat yang tepat. Nah, di perkuliahan ini menerapkan student based learning, ya, active learning. Jadi kita upayakan seminimal mungkin pembelajaran satu arah. Walaupun memang kita tidak bisa hindari lecturing, ya, kita tetap ada lakukan lecturing perkuliahan. Tujuannya untuk membuka pemicu, ya, jadi membuka topik untuk memberikan topik kepada mahasiswa, kira-kira materi apa yang akan kita bahas pada pertemuan hari itu. Kemudian kita buka sesi tanya jawab, kita kita usahakan sebisa mungkin hidupkan interaksi antara dosen dan mahasiswa dengan diskusi dan tanya jawab. Kemudian tidak hanya materi, teori, tapi juga kita bekali mahasiswa kita dengan kemampuan untuk praktik, ya, praktik berupa praktikum. Kita ajarkan dibantu dengan asisten di laboratorium untuk praktikum pengolahan data menggunakan software statistik tertentu, dan perkuliahan ini juga menerapkan project based learning. Jadi di akhir semester kita berikan tugas kelompok kepada mahasiswa untuk mereka mencoba mendemonstrasikan sendiri, mulai dari mengumpulkan data, merumuskan tujuan dari riset, kemudian mengumpulkan data, mengolah data, dan menganalisis data, serta melaporkan hasil analisisnya dalam bentuk presentasi dan tulisan dan report dan laporan. Dan tentunya itu melibatkan menu dari perkuliahan ini, yaitu data multivariat. Nah, untuk penilaian, kita punya beberapa komponen penilaian, mulai dari tugas individu, kita juga punya penilaian tugas kuis seperti biasa untuk menguji pemahaman mahasiswa tentang konsep-konsep yang ada di multivariate analisis. Kemudian kita juga punya ujian tengah semester dan ujian akhir semester, dan yang terakhir komponen penilaian tugas kelompok project pengolahan data tadi. Nah, materinya cukup beragam, jadi memang mata kuliah ini lebih ke arah pembekalan, ya, pembekalan kepada mahasiswa berupa teknik-teknik pengolahan data multivariat. Jadi kita akan ajarkan mereka tentang apa itu metode multivariat secara umum, karakteristik data, kemudian beberapa tools dan metode yang ada seperti analisis faktor, analisis regresi berganda, analisis diskriminan, ya, logistic regression, cluster analysis, bahkan hingga yang paling kompleks adalah structural equation modeling atau model persamaan terstruktur.
Nah, kurang lebih itu yang bisa saya deskripsikan secara singkat mengenai perkuliahan ini. Setelah ini saya akan coba tunjukkan contoh pengajaran yang dilakukan secara daring menggunakan platform Zoom yang kita coba fasilitasi. Tidak hanya Zoom, tapi juga kita gunakan platform daring lainnya, yaitu LMS ya, Learning Management System berupa emas yang disediakan oleh Universitas Indonesia, sehingga di situ kita bisa unggah materi, kemudian kita bisa buka tugas, dan kita bisa adakan juga kuis secara online. Ya, semuanya memanfaatkan teknologi yang ada, termasuk Zoom dan emas tadi itu. Nah, setelah ini kita akan lihat seperti apa perkuliahan atau pengajaran selama perkuliahan dilakukan melalui platform Zoom berlangsung. Terima kasih, selamat menyimak dan mendengarkan. Terima kasih. Oke, salam kenal semua. Mungkin yang belum kenal atau yang udah pada kenal belum ya? Udah pernah ketemu belum sih kita? Udah ya di kuliah. Belum. Ya, ada yang udah, Pak, ada yang belum. Ada yang udah, ada yang belum. Yang belum salam kenal. Kalau yang udah mungkin ketemunya di statistik industri ya atau statistik dasar kali ya. Banyak juga muridnya kemarin. Ini juga ada 81 orang. Terus yang sudah kemarin ada tugas-tugas ya. Ada kalau nggak salah ada 4 tugas ya. Benar nggak sih? Cek dulu ya. Tugasnya ada 4 bukan? Sama Bu Isti. Tugas terakhir itu yang bikin penelitian itu sih Pak, pakai apa, multiple regression itu. Oke, itu yang buat UTS kan? Iya, Yang sebelumnya tugas apa? yang sebelumnya kita tugasnya bikin PPT gitu terkait materi yang akan dibahas di pekan itu. Oke, itu kelompok atau individu? Kelompok. Kelompok. Satu kelompok berapa orang? Satu kelompok ada 6, Satu 6 sampai kelompok 7 orang. berarti sekitar berapa tuh kelompoknya? Ada sekitar Ada 12-an ya, 12 kelompok, 11 kelompok ya. 16 Pak. 16. Iya, Banyak juga. 16 kali 7. Oh, ada yang maksimal 7 ya. Berarti ada yang 6 iya, gitu, 6 orang. iya betul. Oke, oke. Eh, berarti PPT ya, tugasnya bikin PPT. PPT yang chapter 1, chapter 2 gitu ya, chapter 4. Kemarin kalau Prof Isti ini coba nggak berdasarkan chapter, jadi kayak Hmm. dibagi per pekannya, bisa membahas tentang multiple regression kah, atau bisa kayak apa ya, jadi nggak langsung per chapter gitu Pak. Kadang-kadang kayak dari multiple regression dibagi nih, pekan ini bahas tentang pengolahannya datanya kayak gimana, saya Oh, contoh-contohnya kayak gimana. yang pengolahan data yang apa tuh topiknya? Tentang apa? Hmm, Sebentar Pak, saya juga lupa-lupa ingat. Aku lupa ingat. Kayak judul lagu ya, lupa-lupa ingat. Kuburan band. Oke. Terus PPT-nya dipresentasiin atau enggak? Apa dikumpulin? Eh, Dipresentasikan, tapi nggak semuanya Pak. Ada Oke. sebagian yang ditunjuk aja. Oke. Ini angkatan campur ya? Angkatan berapa sih? Rata-rata Eh, enggak 18-19 Pak. 18-19 ya. Iya. Oh ya, ini saya record ke YouTube ya. Jadi saya live streaming ke YouTube, tapi unlisted, nggak public.
Nanti kenapa saya taruh YouTube karena lebih gampang nyimpennya. Jadi kalau saya record di komputer atau saya record di cloud itu agak ribet ya, karena kalau di cloud itu kuotanya cuma 1 GB menyimpanannya. Kalau di komputer dia ya males aja nyimpan ke komputer terus nanti download terus diupload gitu kan. Kalau yang ini di YouTube enak, jadi kalau udah nyampe selesai gitu kan, udah terrecord, udah selain bisa streaming, dia langsung ke record di YouTube. Nah, nanti linknya tinggal taruh di Emas, bisa tampil. Jadi biasanya saya taruh di Emas juga rekamannya dalam bentuk link YouTube yang bisa di play langsung di Emas. Udah ketemu tugasnya? Yang lain Sudah, Pak. mungkin ada yang ingat di antara 84 orang? Iya, apa tugasnya? Kalau misalnya tugas yang pertama tentang macam-macam multivariat, teknik multivariat. Oke. Terus yang kedua itu mengukur validitas dan reliabilitas dari kuesioner. Oh, oke. Yang ketiga tentang matrik, Pak, dan aljabar linear. Matrik aljabar linear. Terus yang Terus keempat? yang keempat itu tentang ini kayak proposal buat tugas akhir UTS, Pak. Oh, oke. Proposalnya, terus yang kelima langsung UTS-nya gitu ya, Ya, PPT sama betul. Papernya. papernya. Oke, oke. Sip. Thank you infonya. Jadi memang saya Ya, biasanya Pak. kalau habis pindah pindah tongkat estafet saya tanya-tanya dulu seperti ini. Di beberapa kelas saya sering dipasangkan dengan Prof Isti juga supaya nanti saya tahu oh kita harus mulai dari mana, mana yang belum dan mana yang sudah, jadi jelas. Oke, berarti untuk kedepannya kita akan coba kita mulai 7.45 ya. Jadi supaya nggak terlalu pagi juga. Saya juga di kelas sebelah yang di KKI saya mulainya di 7.30 bahkan sih. Tapi kemarin kadang-kadang jam 8 juga pernah. Tergantung situasi. Tapi kalau di sini kita mulai jam 7.45 dulu ya sebagai defaultnya. Oke, kita akan lanjutkan materi kita untuk multivariat. Jadi sebenarnya di kuliah multivariat ini kuliah baru yang jadi wajib ya. Jadi kuliah ini sebenarnya kuliah metode ya. Kawan-kawan semua kuliah metode. Jadi kalau dilihat bukunya itu isinya ya kumpulan metode-metode multivariat. Jadi yang enggak itu cuma 1 sama 2. Satu pendahuluan, overview. 2 itu tentang preparation data. Kita nyiapin data kita harus diapain dulu ya sebelum kita proses, sebelum kita olah. Kita periksa dulu data kita ada outliernya atau enggak, ada yang hilang atau enggak nilainya, gitu-gitu ya. Terus asumsi-asumsinya dicek. Kalau datanya sudah bersih, yang hilang sudah diisi, misalkan di imputation ya, diisi atau dibuang atau diapakan, ada beberapa teknik ya. Yang outlier juga sudah dikondisikan gitu ya. Ada yang bisa dibuang, ada yang dipertahankan tergantung kondisi outliernya gitu kan. Kalau dia misalnya outlier itu ternyata datanya terlalu ekstrim dan tidak sesuai dengan pattern yang ada dari data lainnya, maka sebaiknya dibuang. Atau misalnya outlier itu tidak menggambarkan, tidak merepresentasikan kondisi data yang sedang kita teliti, sebaiknya kita buang karena hasilnya akan mempengaruhi penarikan kesimpulan. Tapi kalau misalnya outliernya memang itu apa adanya kok, memang itu merepresentasikan fenomena yang sedang kita teliti ya, sebaiknya kita keep kayak gitu-gitu ya. Itu bab 2 bahas tentang preparing your data, examining your data, periksa dulu datanya ada apa aja gitu. Kadang-kadang kita juga bisa tampilin visualisasi datanya, misalkan box plotnya atau kita tampilin dalam bentuk scatter plot, ada stem and leaf. Kita visualisasikan dulu data kita seperti apa. Jadi kita punya dapat gambaran awal ya. Oh ternyata ini datanya miring kiri, miring kanan gitu, left skew atau right skew. Terus datanya terdistribusi normal, datanya sebarannya seperti ini dan lain sebagainya. Jadi kita punya inputan awal sebelum akhirnya kita lanjutkan untuk diproses dengan metode selanjutnya. Idenya seperti itu. Nah, mulai chapter 3, 4, dan seterusnya baru kita masuk ke masing-masing metode. Nah, saya share dulu. Jadi, ya, BTW di
emasnya udah dibikin ya, waktu itu sempat dibikinin kan di kelas emas. Iya benar untuk kelas ini. Jadi tapi di sini karena Prof Isti nggak pakai emas ya, langsung ke ketua kelas. Jadi mungkin nanti saya aktifkan kembali emasnya untuk separuh semester ke belakang ini sampai dengan UAS ya, untuk paling naruh rekaman atau nanti ada materi-materi tambahan bisa saya taruh di sini. Atau untuk pengumpulan tugas, kalau kemarin pakai apa? Pakai Google Drive ya. Iya Pak, melalui Google Drive. Nah, kalau ini mungkin bisa di pull di emas juga nanti untuk pengumpulan tugas selanjutnya. Udah ter-enroll semua kan ya di emas ini ya? Kayaknya udah deh. Ya udah. Usernya ada, cek dulu deh. Kok 99? Banyak amat. Kita ada berapa orang sih satu kelas? 97 Pak harus. Oh, emang. Oh iya benar ya. 97 ya, banyak juga ya. Iya. Kelas super besar. Ya, 2 orangnya saya sama Bu Isti berarti benar. Oke, sebenarnya ya multivariat data analisis ini ya isinya kita traveling ke beberapa teknik multivariat ya. Kita trip ya. Kita jalan-jalan. Intinya ada dua metode secara garis besar kan, independence sama interdependence teknik. Sorry, dependence teknik sama interdependence teknik. Kalau nggak salah di chapter 1 ini ada bagan yang bagus yang bisa menjelaskan penggunaan dari metode-metode tersebut ya. Ini halaman berapa sih? Nah ini, ya bukan. Nah ini ya, secara garis besar di sisi kiri ini kita punya teknik-teknik multivariat yang masuk kategori kelompoknya dependence teknik. Yang sebelah kanan kita punya teknik-teknik multivariat yang case-nya interdependence. Jadi sebagai garis besar dibagi dua, garis dependence sama interdependence. Bedanya apa dependence sama interdependence? Kita cuma lihat Y-nya kan, variabel Y-nya atau variabel dependent variabelnya kita punya atau tidak. Kalau kita punya dependent variabel, kita punya Y, kita punya target variabel, maka kita main di area kiri ini. Tapi kalau kita nggak punya Y, dari sekumpulan variabel yang banyak itu kita nggak ada target variabelnya, nggak ada yang kita nobatkan jadi Y, semuanya X, maka itu interdependence. Sebenarnya defaultnya kan semua semua data kita namakan X kan, X1, X2, X3, X4, namanya juga multivariat ya. Datanya banyak. Ada banyak data, ada banyak variabel, itu X1, X2, bahkan bisa sampai X10, X20 gitu ya, ada 20 variabel misalnya. Semuanya X, tapi tergantung tujuan kita. Kita mau mencari apa nih? Kalau kita pengen mencari hubungan semua X itu berarti kita lagi main di interdependence. Jadi nggak ada yang kita jadikan satu kolom itu atau satu variabel itu sebagai target variabel atau dependent variabel, maka kita main sebagai areanya interdependence teknik. Tapi kalau satu variabel di antara sekian banyak variabel itu kita nobatkan menjadi dependent variabel, jadi Y, jadi target variabel, maka kita main di area kiri ini, dependence teknik. Tinggal kita lihat ada berapa Y, gitu kan, ada berapa hubungannya yang kita sedang teliti. Kalau single dependent variable dalam satu hubungan, maka dia pakainya kalau nggak multiple regression, multiple diskriminan, conjoint, logistik. Tapi kalau ada beberapa variabel dependent, ada beberapa Y-nya, itu kita pakai bisa canonical correlation with dummy variable atau bisa pakai canonical dan MANOVA. Nah, kalau ada banyak Y-nya, ada banyak equation-nya, ada banyak relationship-nya, maka kita pakai SEM. Paling enak sih ngeliatnya dari gambar, itu secara gambar ini ya, secara model seperti ini. Kalau yang single Y-nya, kalau nggak regression, analisis, logistic regression, diskriminan, ANOVA. ANOVA biasa, itu Y-nya satu semua.
Tinggal dilihat Y-nya metrik atau non metrik. Conjoin juga Y-nya cuma 1. Tapi kalau yang Y-nya ada banyak tadi canonical atau MANOVA, ini ada beberapa Y, ada beberapa Y, udah pasti ada beberapa X juga. Tapi equation-nya cuma 1. Nah, kalau yang terakhir nih yang SAM, Y-nya juga banyak, tapi masing-masing equation cuma ada 1 Y, yang banyak adalah equation-nya, sama dengannya banyak. Tidak ada Y1 sama dengan sekian, Y2 sama dengan sekian, YM sama dengan sekian. Makanya dia jadi structural equation modeling. Ini udah cukup jelas lah ya. Yang di bawah ini adalah jenis-jenis metodenya. Nah, kalau di sebelah kanan, karena interdependence nggak punya Y, jadi langsung nih, dia pengen melihat apa? Pengen melihat interdependensi antara variabel kah, atau antara case kah, atau antara objek kah. Kalau antar variabel, berarti kan kolom sama kolom sama kolom kita lihat relationship-nya, kita bisa pakai faktor analisis. Ada 2 jenis, ada exploratory, ada confirmatory. Tapi kalau kita pengen lihat pattern antar barisnya, antara case-nya atau respondennya, kita bisa pakai cluster analisis. Kan biasanya kalau kita punya data, kita sajikan dalam bentuk tabel kan ya. Kita sajikan dalam bentuk tabel. Kan biasanya kayak gini ya. Kita punya ya X1, X2, X3, X4 gitu kan, sampai X20 misalnya. Di sini punya observasi 1, 2, 3, 4, sampai 200 gitu kan misalnya. Nah, kalau kita ngelihat kan kalau kolom ke bawah ini adalah variabel ya. Variabel. Kalau baris kita lihatnya ini adalah case ya, cases atau observation ya. Nah, kalau kita ngelihatnya dari sini, berarti kita lihat apakah ada pattern dari antar variabel ini, ada pattern yang bisa mengelompok atau dia bisa terklasterisasi, kita bisa pakai faktor analisis. Jadi kalau kita ngelihatnya dari sini, antar case multi variabel, maka kita bisa pakai cluster analisis. Cuman semuanya X ya, nggak ada yang kita jadikan mana dependent variabelnya. Itu aja sih sudut pandangnya, kita ngelihat hubungan antar variabel bisa pakai faktor analisis. Kalau kita ngelihat hubungan antar baris, antar case, antar observation, lintas variabel, maka kita bisa gunakan cluster analisis. Ini yang interdependence teknik. Ada pertanyaan nggak sampai di sini yang mungkin mau diklarifikasi atau ditanyakan sebelum kita mulai masuk ke metode baru hari ini? Aman? Saya mau tanya Pak Zul, Silakan, Amalia. yang objeks itu gimana ya Pak? Nah, kalau objek ini langsung ke thank you. Kalau ini kan baris kolom ya. Kalau baris kolom kan observasi. Sebenarnya objek ini adalah lebih mirip kayak case observasi gini loh. Cuman langsung ke temanya, langsung objeknya. Per case-nya, tapi dia misalnya gini. Kalau contohnya yang kemarin mungkin dicontohin di Provisti yang koresponden analisis ya. Jadi kita pengen bikin semacam tabel. Ini ada variabel X1, ini ada variabel X2 kayak kuadrat. Nah, objeknya adalah kita pengen memetakan dari sisi variabel X1 sama X2, posisi objeknya itu ada di mana. Objek itu misalnya perusahaan ya, company. Misalnya perusahaan minyak lah ya, BBM, perusahaan distributor BBM. Kita punya misalnya di sini ada Shell, ada Pertamina, ada Petronas sudah nggak ada ya. Ada Vivo yang baru ya, ada BP. Nah, kita lihat nih secara variabel, misalnya di sini salesnya di sini adalah apa ya? Contohnya marketnya lah, sama ya. Marketnya dari sisi jumlah customernya gitu, sama ini dari sisi rupiahnya gitu kan. Kita lihat, kita petakan si objek company BBM company ini ada di mana. Misalnya Pertamina, oh dia secara sales dan secara orang marketnya ada di sini sama-sama tinggi gitu karena dia emang mendominasi ya.
Tapi secara salesnya sedikit tapi marketnya lumayan, misalnya di sini gitu kan. Tapi kalau si apalagi misalnya adanya di sini dan seterusnya itu kan sebenarnya objeknya adalah kalau bicara objek ya objeknya perusahaan, langsung spesifik perusahaan gitu ya. Jadi objek itu bisa perusahaan, bisa macam-macam ya, bisa lebih to the point ke temanya atau ke topiknya. Itu ya, jelas. Baik, terima kasih. Sama.